Nah, topiknya adalah design language. Pada topik ini kita akan mempelajari apa saja yang akan dikerjakan oleh visual designer ya pada tahap mendesain prototype. Tentunya untuk kuliah yang lalu kita akan belajarnya pakai recorded video ya, video yang saya upload. Siapa yang belum menyimak videonya, bagi yang belum menyimak, harap segera disimak ya. Kemudian kalian bisa isi presensi yang ada di ULS. Saya kasih waktu sampai minggu ini. Jadi kalian cari waktu yang luang, yang nggak bentrok sama kuliah lain, videonya dilihat, kemudian kalian isi presensi sesuai dengan KP. KP kalian KPA, jadi isi yang bagian untuk KPA. Nah, di design language ini kita memanfaatkan ilmu pada desain grafis karena visual ya, atau desain komunikasi visual untuk membuat prototype. Nah, ini dilakukan oleh visual designer. Jadi bagaimana menggunakan tipografi, warna, dan juga prinsip desain itu untuk mendesain UI itu yang menyenangkan, yang meaningful, dan pada akhirnya akan mengoptimalkan user experience. Kalau visual designer itu tujuannya apa sih? Tentunya mengconvert UX goals ke dalam elemen-elemen desain. Jadi dia harus mengerti penggunaan warna dan tipografi sesuai dengan UX goals, sesuai dengan color identity perusahaan. Nah, itu pakai ilmu graphic design. Kita akan awali dengan definisi graphic design terlebih dahulu. Iya, suara saya apakah masih putus-putus? Apakah sudah jelas? Oke, sebentar ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh iya. Sebentar. Masih putus-putus ya, sebentar ya. Kalau sekarang apakah masih putus-putus? Enggak. Sudah enggak. Sudah enggak. Oh iya, nanti saya upload recordingnya aja. Ini kan saya sudah record. Ya, nanti saya upload ya untuk recordingnya. Ya, syukurlah kalau sudah enggak. Jadi saya ulang lagi ya. Di sini kita dalam mendesain UI, kan kalau tujuan visual designer tuh mengconvert UX goal ke dalam desain yang visual kayak gitu. Jadi makanya kita harus mengetahui sedikit teori graphic design yang tentunya fokus ke penggunaannya ke UI ya. Jadi kita mulai dari pengertian graphic design. Graphic design itu adalah suatu keahlian di mana profesional itu membuat konten visual untuk mengkomunikasikan pesan. Jadi desain komunikasi visual. Apa saja yang terkait dengan konten visual tersebut, ya tipografi, warna, kemudian prinsip desainnya. Lalu bagaimana mendesain untuk UX yang optimal, tentunya memanfaatkan elemen-elemen desain tersebut untuk menciptakan bentukan yang menyenangkan, yang meaningful, dan juga usable. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah untuk user experience yang optimal, termasuk mendukung ini ya, kemampuan visual user, di mana visual learners itu kan kalau kita lihat persentasenya, dia yang paling besar ya, 60-an%. Jadi kita harus mendukung interface ini secara visual. Nah, berikutnya ini adalah pertimbangan dari graphic design. Sebenarnya elemen banyak sekali, mulai dari garis, repetisi, dan lain-lain. Tapi yang berkaitan dengan UI, yang utama itu adalah 5 ini ya. Yang pertama teori warna, lalu yang kedua tipografi, kemudian komposisi dan juga layout, lalu ada prinsip psikologi, yang pertama prinsip Gestalt, dan yang terakhir kita akan membahas prinsip psikologi. Kita akan mulai dari teori warna. Nah, apa itu teori warna? Itu adalah sekumpulan rules atau aturan ya, dan juga guideline atau panduan. Jadi teori warna itu ada teorinya. Penggunaan warna pada interface itu bukan hanya sekedar asal ambil warna, tetapi punya teori, punya harmoni. Ada warna hangat, ada warna dingin misalkan seperti itu. Nah, teori warna ini digunakan oleh desainer untuk mengkomunikasikan pesan kepada user atau mengkomunikasikan sesuatu, look and feel, mood gitu ya, dengan skema warna.
Nah, sebelum kita masuk ke skema warna, kita perlu mengetahui dasar dari teori warna tersebut. Nah, ini adalah lingkaran warna ya. Kalau kalian lihat di sini, lingkaran warna ini pertama kali diciptakan oleh yang namanya Isaac Newton. Dia ini adalah seorang ahli matematika, seorang ahli fisika, terus dia tugasnya meneliti gitu ya. Pada suatu hari dia mengamati pantulan cahaya yang dipantulkan ke suatu prisma. Lalu dia lihat pantulan cahaya tersebut berupa warna pelangi dan masing-masing memiliki spektrum yang berbeda. Nah, dia lihat pelangi tersebut, dia mikir, oh, warna-warna ini sepertinya berhubungan ya, satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana warna yang dihasilkan mulai dari merah sampai ungu, ini pasti mempunyai hubungan. Maka dari itu Newton membuat lingkaran warna ini ya, atau roda warna, kemudian dia bisa membuat suatu teori. Yang pertama, warna itu dibagi menjadi yang pertama warna primer. Jadi ada 3 kategori warna yang utama. Warna primer ini warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning. Kemudian ketika warna primer ini dicampur, akan menghasilkan warna sekunder. Nah, warna sekunder itu misalkan merah dan biru dicampur, dia akan jadi ungu. Biru dan kuning dia dicampur, dia akan menghasilkan hijau. Dan ini kalian pelajari pada saat kecil ya, atau mungkin di sekolah, pasti sudah mengerti tentang pencampuran warna ini. Kemudian, 2 warna sekunder kalau dicampur akan menghasilkan warna yang namanya warna tersier. Misalkan kuning dengan hijau dicampur akan menghasilkan hijau muda. Jadi ini adalah kelompok kategori warna ya. Kemudian warna juga memiliki properti. Yang pertama, hue, yaitu warna itu sendiri, bagaimana warna itu terlihat. Kemudian saturation, saturation ini mengacu pada intensitas warna. Jadi kalau misalkan pada suatu permukaan, warna itu pucat atau warna itu terang atau vibrant ya, atau cerah ya, sorry bukan terang tapi cerah, lebih ke vibrant. Kemudian value, value itu adalah gelap terang warna. Nah ini masing-masing bisa menghasilkan warna yang berbeda dari satu hue ya. Nah dalam UX design kita membutuhkan pemahaman yang kuat tentang teori warna ini untuk menciptakan desain yang meaningful. Nah ini ilustrasi yang lengkap tentang color wheel, di mana color wheel ini berisi mulai dari warna primer, sekunder, dan tersier. Nah ini harus kita melihat sini ya untuk bisa mengetahui asal-muasal dari harmoni warna. Jadi ini warna primer, kemudian 2 warna primer dicampur menghasilkan warna sekunder. Jadi di sini kelihatan ya warna sekundernya adalah hijau, orange, dan juga ungu. Kemudian ketika warna sekunder ini dicampur, maka akan menghasilkan warna tersier, hijau muda, orange muda, kemudian orange tua, ungu kemerahan, biru tua ya, biru keunguan, dan biru kehijauan seperti ini. Kemudian ini ilustrasi untuk properti warna yang tadi ya. Hue itu adalah warna yang tampak, merah, hijau, biru, dan seterusnya. Kemudian saturation itu adalah seberapa pucat atau seberapa vibrant warna tersebut. Jadi kalau posisinya di sini ya warna merahnya adalah merah pucat ya. Tapi kalau posisinya di atas maka ia adalah merah cerah atau merah vibrant. Kalau value itu bayangannya kita campur warna merah ini dengan warna putih atau warna hitam. Jadi di sini kita bisa dapat dihasilkan warna merah kehitaman atau merah muda. Jadi dengan properti warna ini bayangkan kalian bisa dapatkan banyak sekali warna, mulai dari warna yang pucat di sini atau warna merah muda sampai merah kehitaman atau merah yang cerah ya, yang vibrant kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah harmoni warna.
Jadi memilih kombinasi warna untuk UI itu tidak asal ambil warna, tetapi ada teori harmoni warna yang bisa diterapkan. Misalkan teori, harmoni ini ya, komplement, jadi pakai warna merah dan hijau. Tentunya nggak rata gitu ya, aplikasinya merah dan hijau, tetapi ada warna dominan, misalkan dominannya warna hijau. Kemudian ada warna yang non-dominan itu pakai warna merah. Misalkan ada kita bedakan button yang normal dengan button aktif atau button selected itu bisa pakai yang warna lainnya ini. Nah, kita akan lihat harmoni warna mulai dari harmoni warna monokrom. Bagaimana cara mendapatkan warna monokrom? Nah, ini kalian harus punya lingkaran warna, ambil satu warna pada lingkaran warna, lalu warna tersebut bisa dicampur warna putih atau warna hitam. Jadi dibuat step by step gelap terang dari satu warna ini. Nah, itu warna monokrom. Terus kita bisa juga ambil hijau misalkan. Jadi hijau ini dibuat step by step gelap ke terang, lalu akan didapatkan beberapa warna hijau dengan gelap terang yang berbeda-beda. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keselarasan warna analogus. Kalau analogus ini kita pilih satu warna, misalkan di sini saya pilih warna kuning, lalu pilih 3 warna di sebelahnya yang ada di lingkaran warna. Nah, maka kita akan mendapatkan harmoni warna analogus. Misalkan kita ambil ungu, lalu kita ambil 3 warna di sebelahnya. Ini keselarasan warna analogus. Kemudian untuk keselarasan atau harmoni warna komplement, ini kalau di lingkaran warna, kita ambil satu warna, lalu kita tarik garis yang berseberangan, maka warna apa yang kena garis itu adalah warna yang komplement. Jadi tarik garis lurus ya. Kalau pilih hijau, maka akan dapat warna merah. Kalau pilih ungu kemerahan, maka akan dapat kuning. Kalau pilih biru, maka akan dapat warna oranye. Jadi itu adalah warna kontras atau warna komplement ya. Komplement itu melengkapi. Jadi kalau misalkan di sini merah ini warna hangat, maka komplementnya adalah warna yang sejuk atau cool ya. Kemudian harmoni warna berikutnya adalah split complementary. Jadi ini sama kayak komplement, kita ambil satu warna, kemudian tarik garis, lalu warna yang kena di sini itu di-split menjadi kiri dan kanan. Maka kita akan dapatkan biru kehijauan, merah, dan juga orange. Kayak gitu. Kemudian keselarasan berikutnya adalah triadik. Jadi triadik ini kalau di color wheel, kita gambarkan segitiga sama sisi, kemudian setiap sudut segitiga ini akan kena pada satu warna. Nah, itu warna yang diambil. Jadi kalau kita bikin segitiganya di sini, ya kita akan dapatkan warna oranye muda, biru, dan juga ungu. Gitu. Lalu keselarasan tetradik. Jadi tetradik ini atau nama lainnya double complementary, double split complement. Jadi kita tarik garis seperti yang komplement, lalu setiap warna yang kena itu di-split ya, dibagi 2. Kayak gini. Jadi akan didapatkan warna tetradik. Dan kalau kalian lihat di bawah ini, yang baris atas ini warnanya kayak warna biasa ya, tapi kalau yang baris bawah ini akan didapatkan warna yang unik, yang lain dari yang lain. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan harmoni warna yang unik, kita bisa gunakan keselarasan warna yang bawah ini. Tentunya cara ini cara manual ya, yang bisa digunakan untuk mengambil harmoni warna dari color wheel. Nah, di luar sana banyak web interaktif yang memungkinkan kita mendapatkan harmoni warna ini ya. Kita tinggal putarkan di color wheel yang ada pada web tersebut, lalu langsung di-generate keselarasan warnanya. Kita akan coba lihat ya. Ini saya buka webnya Adobe. Kayaknya ini deh, color.adobe.com. Nah ini ya, kalian bisa pilih keselarasannya, mau analogus, monokrom, triad, komplement, split komplement.
Misalkan di sini saya pilih analogus, terus kalian gerakkan lingkaran di sini untuk memilih warna. Nah, kayak gini. Kemudian kalian juga bisa atur lightness-nya atau saturation-nya. Jadi misalkan warna pastel, nah analogusnya adalah seperti ini ya. Lalu monokrom. Nah, monokrom ini satu warna. Kita bisa pilih mau yang vibrant atau yang pucat. Lalu ini ya, yang unik tadi adalah split complementary. Nah, ini bisa kalian lihat, warnanya unik ya. Jadi kalau misalkan mau menciptakan brand untuk aplikasi yang baru, produk baru, maka kita bisa dapatkan warna yang unik ini. Nah, kayak gini. Lalu tadi ada triad segitiga, kita coba square ya. Nah, square ini kayak tadi triad, cuman ini bentuknya square. Nah, ini juga unik untuk warna-warnanya. Nah, ini seperti monokrom. Ini birunya Facebook. Jadi kalian bisa, ini interaktif ya, untuk membantu kalian menemukan harmoni warna. Nggak cuma ini sih, banyak sebenarnya kalian bisa explore sendiri ya. Nah, ini untuk harmoni warna. Kenapa sih kita perlu mempelajari teori warna atau mengetahui ya teori warna? Karena kalau dalam mendesain produk, kita harus merefleksikan goal design dan juga brand personality. Misalkan kita bikin produk, tentunya kita akan berhubungan dengan brand ya. Misalkan produk untuk perbankan, produk untuk alat olahraga, produk untuk jasa yang berkaitan dengan makanan, tentunya ada brand personality tersendiri yang berhubungan dengan warna. Jadi misalkan personality-nya ceria, maka akan digunakan warna hangat seperti orange atau kuning. Atau misalkan brand personality-nya misterius, maka kita bisa gunakan warna yang gelap atau abu-abu atau ungu, keunguan seperti itu. Jadi itu penting sekali untuk merefleksikan brand personality. Yang kedua, untuk memberikan dampak psikologi yang positif kepada user. Jadi contohnya warna hijau ya, ketika user itu melakukan serangkaian task, ketika dia sukses, lalu UI itu memberikan sesuatu dan warnanya hijau, itu akan memberikan dampak psikologi lega gitu ya. Oh, aku sudah sukses untuk melakukan task ini, misalkan booking hotel, bayar, atau misal ngapain gitu ya, yang pada akhirnya dia komplit task tersebut, maka akan ada notifikasi dengan warna hijau yang menandakan dia tuh sukses gitu ya. Dan itu bagus ya, warna hijau. Nah, bayangkan kalau misalkan bayar gitu ya, payment, bayar sesuatu, lalu oke, pembayaran berhasil, tapi tulisannya warnanya merah. Nah, itu dampak psikologinya bisa aneh ya, karena merah itu kan kaitannya dengan danger, atau something wrong, atau error gitu. Jadi ketika warnanya salah, dampak psikologinya pun akan salah. Kemudian yang ketiga, untuk mendesain untuk accessibility. Jadi misalkan untuk yang buta warna tidak bisa melihat hue, tapi dia bisa loh melihat gelap terang warna dan juga tingkatan saturation dari warna. Maka dari itu untuk produk interaktif yang ditujukan benar-benar ditujukan secara spesifik untuk orang buta warna, itu bagusnya yang monokrom karena dia memainkan value ya, karena orang yang nggak bisa lihat warna dia tetap bisa lihat step by step gelap terang warna tersebut. Kemudian untuk memenuhi ekspektasi market secara geografis, contohnya warna biru merupakan standar industri untuk perbankan di daerah barat. Kemudian untuk membangkitkan perasaan yang kontradiktif dari kewarganegaraan tertentu. Jadi misalkan merah itu melambangkan good fortune atau disebut hoki gitu ya di Cina. Jadi misalkan mau bikin produk interaktif, targetnya adalah orang Cina yang ada di Indonesia misalkan. Terus itu merupakan produk apa ya, misalkan untuk tabungan atau apa,
maka bagusnya itu warna merah karena menandakan keberuntungan. Jadi jangan sampai warna putih karena melambangkan sesuatu yang negatif kalau di Cina. Selanjutnya kalau di Afrika Selatan, merah itu artinya morning atau berduka. Morning ya, bukan morning. Kemudian sedangkan kalau di Amerika atau USA, merah itu berarti danger atau seksi, sexiness ya di USA. Ini adalah contoh penggunaan warna untuk efek psikologi ya, mengindikasikan status dari tas dengan warna. Jadi misalkan payment info, oh kamu harus bayar $25, setelah selesai dibayar akan ada tanda centang, kemudian dikonfirm lagi dengan warna hijau. Maka itu akan memberikan dampak psikologi, oh aku sudah sukses bayar ini, aku lega gitu ya, nggak perlu bingung lagi. Tapi seandainya setelah sukses bayar ada tanda centang tapi warnanya warna apa ya, warna merah gitu misalkan ya, yang sekalian kontras gitu. Nah itu akan menimbulkan dampak psikologi yang berbeda ketimbang warna hijau tentunya. Lalu toggle button ya, jadi toggle button ini kalau off dia warnanya gray, sedangkan kalau on dia berwarna ya hijau kayak gitu. Jadi ini menandakan misalkan ada banyak toggle button ya tentunya. Ini toggle button yang ada di iPhone. Dan toggle buttonnya banyak, lalu secara kasat mata user tuh bisa mengetahui mana yang on, mana yang off. Jadi cepat gitu ya proses informasinya. Kemudian contoh yang di sini adalah warna untuk brand identity tentunya. Nah, ini ada salah satu merek bank di Indonesia, gini, dan dia warnanya adalah warna merah tua. Jadi bukan merah ya, kalian bisa bayangkan tadi value-nya ini merah kehitaman, agak hitam kayak gitu. Nah, kemudian setiap produk interaktif yang dibuat, ini ada website, kemudian ada aplikasi mobile, itu menggunakan warna utama merah juga. Jadi sesuai dengan brand identity yang dipunyai oleh bank ini ya. Kemudian kita juga bisa gunakan color wheel dan propertinya untuk menciptakan harmoni warna yang berbeda dari yang lain. Nah, bisa dilihat contoh-contoh screenshot dari website ini. Nah, dia menggunakan warna-warna yang unik ya, yang lain dari yang lain kayak gitu. Jadi supaya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ada best practice untuk penggunaan warna. Best practice-nya adalah minimalis desain. Jadi untuk penggunaan warna jangan sampai terlalu banyak, menggunakan kontras warna yang terlalu banyak, karena akan meningkatkan cognitive load. Gunakan warna untuk menyampaikan mood dan juga menyampaikan sesuatu yang fungsional ya. Jadi jangan sampai warna itu digunakan hanya untuk membuat UI itu warna-warni, tapi gunakanlah warna sesuai fungsinya, gitu ya. Oke, itu untuk warna. Apa ada pertanyaan untuk warna? Cukup jelas ya untuk warna. Nah, kalau sudah jelas, saya akan pindah ke tipografi. Jadi tipografi ini kalau di multimedia, dia sangat detail ya, mempelajari tentang huruf, penggunaan huruf, dan pengaplikasian huruf. Sedangkan kalau di HCI ini, nah fokusnya adalah untuk mengetahui dasar macam-macam huruf itu seperti apa, dan penggunaan huruf pada UI. Ini ada tipe utama dari font, ada 3 ya, serif, sans serif, dekoratif. Yang pertama kita akan melihat serif. Apa sih yang tergolong font serif? Tentunya kalian pasti sering melihat jenis font yang seperti ini. Kalau font serif itu di ujung hurufnya itu ada stroke kecil atau goresan kecil seperti ini. Jadi ini huruf I, tapi di akhirnya ada goresan kecil. Ini F, di akhirnya ada goresan kecil, kayak gitu ya. Nah, ini adalah font serif. Font serif ini karakternya formal, dan dia cocok untuk publikasi seperti ini. Nah, dia cocok untuk media cetak gitu ya, dengan teks yang panjang, itu sangat bagus kalau pakai serif. Ini juga merupakan font yang cocok untuk proyek-proyek yang tradisional.
Tipe yang kedua adalah sans serif. Jadi kalau serif itu kan punya stroke kecil ya di akhir huruf kayak tadi. Kalau sans serif dia tidak punya, akhir hurufnya bersih gitu ya, clean. Sans itu artinya without. Kalau sans serif artinya without serif. Kenapa kok bisa ada sans serif? Karena dalam sejarah tipografi ada yang mulai tercipta display ya. Displaynya tentunya pikselnya besar-besar, sehingga font yang serif itu tidak cocok pada layar. Maka dari itu, sans serif ini karakternya lebih clean dan juga modern daripada serif, dan lebih mudah dibaca di layar komputer, termasuk smartphone dan juga tablet. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe dekoratif. Nah, tipe dekoratif ini memiliki sifat dekoratif dan dia dibagi menjadi 4 kelompok. Ada yang script, Jadi script ini seperti tulisan tegak bersambung kayak gini. Lalu yang kedua adalah black letter. Jadi black letter ini kaligrafi kuno ya, gotik kayak gitu. Kemudian all caps, jadi semuanya huruf besar. Lalu yang fancy, jadi yang benar-benar dekoratif. Nah, ini cocok untuk menyampaikan karakter dari dia cocok untuk title gitu ya, untuk menyampaikan karakter kontennya. Misalkan judul game, title pada poster, title pada undangan, pokoknya di title gitu ya, karena kalau title itu kan bukan teks yang panjang, tetapi ukuran teksnya itu sedikit, misalkan 1 kalimat gitu ya, untuk judul suatu artikel. Nah, kita akan lihat font dekoratif ini. Yang pertama yang ini, emerging technologies, yang kedua yang ini. Kira-kira untuk konten seperti ini, cocoknya yang kiri atau yang kanan ya? Kiri. Kanan. Kiri atau kanan? Tadi ada yang bilang kiri. Maksudnya yang ini ya, kebalik ya? Iya, yang kanan. Ya, betul ya, cocoknya yang kanan. Karena dia kan menyampaikan tema teknologi, the future of bioscience, tentunya dia ini serius, formal, edukatif. Jadi cocoknya adalah yang all caps seperti ini, karena menyampaikan sesuatu yang kompetens gitu ya, ilmu pengetahuan. Jadi cocoknya yang ini. Kalau yang ini terlalu cute, terlalu tipenya tuh yang sangat dekoratif, apalagi di sini ada simbol hati, kayak gitu. Dan ini cocoknya untuk artikel-artikel atau konten-konten yang berhubungan dengan remaja perempuan, misalkan apa make up atau apa dan lain-lain ya. Nah, sangat penting untuk memikirkan pesan dan juga memilih font yang cocok untuk title tersebut. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah beberapa font itu memiliki reputasi tertentu. Outdated atau kuno dan juga overuse. Jadi sangat sering dipakai. Tentunya kalau sangat sering dipakai, kalian pasti kenal beberapa dari nama font ini. Yang pertama Comic Sans, Jokerman, Kristen ITC, Curse, Papyrus, Brascript, dan juga Hobo. Nah, ini bagus sih bagus. Mereka masing-masing memiliki look and feel masing-masing. Tetapi mereka overuse, banyak sekali dipakai di mana-mana. Jadi kalau misalkan mau pakai font ini untuk produk interaktif yang baru, maka kurang cocok ya. Karena kalau masyarakat mengenali font ini, maka certain reputation itu akan melekat juga di produk UI yang dihasilkan ya. Karena dia kuno dan juga overuse. Solusinya bagaimana? Aku sangat pengen sekali pakai Comic Sans karena karakternya yang sans serif dan juga playful ya, yang tidak terlalu formal karena dia garisnya tidak lurus-lurus seperti tulisan tangan. Solusinya gunakan font yang memiliki kesamaan look and feel. Contohnya ini. Jadi untuk karakter font sans serif yang tidak formal, nah, kita bisa gunakan ini ya. Ini ada font yang namanya Bubble Body. Dia tidak terlalu formal dan juga comic relief. Ini look and feel-nya sama dengan Comic Sans, tapi ini bukan Comic Sans kayak gitu.
Kemudian aku pengen font yang dekoratif, yang di ujungnya ini terdapat dekorasi seperti ini. Maka kita bisa pilih font lain yang juga sama, di ujung hurufnya ada dekorasinya. Dan seterusnya ya. Jadi jangan menggunakan, sebaiknya ya, tidak memakai font yang memiliki reputasi tertentu tersebut. Lalu ada istilah less is more gitu. Kalau dulu kita misalkan melihat sejarah gaya desain, ada era Victorian namanya, di mana ukiran-ukiran itu dinilai mahal. Jadi kalau untuk kursi, desain meja, desain interior, semuanya harus full ukiran untuk bisa terlihat bagus, estetik pada zaman itu. Kemudian bergerak lagi di mana revolusi industri, produksi barang secara massal, di mana barang-barang yang dihasilkan itu dikurangin dekoratifnya, lebih menonjolkan fungsional. Jadi ketika mengurangi itu, maka disebut less gitu ya. Kamu less dekoratif, more fungsional. Maka dari itu, less is more itu prinsipnya seperti itu. Jadi mengurangi segala sesuatu yang tidak diperlukan, itu berarti more ya, menambah fungsional, menambah fungsi dari produk tersebut. Jadi kita harus mengambil prinsip tersebut untuk penggunaan tipografi. Intinya tidak boleh menggunakan banyak font. Karena apa? Karena yaitu tadi less is more, dan best practice mobile yang tadi itu keep it simple ya, harus simple dan minimalis. Misalkan kita mau membedakan antar judul, subjudul, dan juga konten. Maka tidak perlu dibedakan dengan font yang berbeda, kita bisa bedakan font weight-nya, kita bisa bedakan case-nya, uppercase, lowercase, kita bisa bedakan dari font dekoratif, font dekorasinya, bisa miring, bisa underline, dan seterusnya. Jadi ini ya, untuk ini fontnya sama sih, tapi bedanya yang atas ini lowercase, lalu subjudulnya ini size-nya lebih kecil, lalu dia uppercase semua. Lalu baru kontennya ini menggunakan font yang serif. Lalu ini, font yang namanya Lato. Nah, ini di sini bold dan italic, lalu untuk kontennya regular. Kemudian judulnya baru yang serif. Jadi, gunakan font yang macamnya sedikit. Kalau mau membedakan, kita bisa buat bold, buat italic, buat uppercase, lowercase, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah material desain ya, dan dia menerapkan prinsip less is more. Jadi kalau di sini kita lihat fontnya ini sama semua, yang beda itu hanya size-nya dan juga tebelnya. Kayak San Francisco ini tebel, maksudnya warna hitam, lalu ini size-nya kecil tapi warna abu-abu, lalu di sini size-nya besar. Nah, di sini kita bisa membedakan ya antara judul, subjudul, suhu, dan lain-lain, itu bukan dari font yang berbeda, tetapi properti font yang berbeda-beda, kayak ukuran, warna, ketebalan, dan lain-lain. Kemudian di sini juga, jadi untuk judul dan juga kontennya menggunakan ketebalan dan warna yang beda, tapi fontnya sama. Berikutnya kita juga bisa mengkombinasikan style dari font yang berbeda, tetapi complementary atau saling melengkapi. Namanya opposites attract. Jadi kita bisa menggabungkan sesuatu yang bold dengan sesuatu yang light. Sans serif dengan serif. Tall dengan short, dekoratif dengan simple, kayak gitu. Loh kan beda, ya beda tapi kan cuman dua hal yang beda gitu ya. Jadi maka dari itu tetap simple tapi juga menggunakan sesuatu yang kontras untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang bold dengan light, sans serif dengan serif, tall with short, dekoratif dengan simple. Kemudian untuk font dan maksudnya untuk tipografi, kita bisa gunakan hierarki ya untuk membantu user atau pembaca menentukan mana yang dia baca duluan, informasi penting mana yang harusnya dia terima. Jadi kita gunakan hierarki untuk memandu pembaca ke informasi mana yang terpenting. Karena kalau ada banyak informasi, pembaca itu akan berusaha mencari informasi mana sih yang terpenting,
Nah, tapi kalau dia mencari sendiri, itu artinya cognitive load-nya lebih besar. Maka dari itu kita harus membantu pembaca untuk menentukan informasi yang penting itu yang mana. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Di sini ada beberapa tulisan dengan font yang sama dan ukuran yang sama. Nah, kita bisa bantu pembaca untuk meng-highlight informasi yang penting. Jadi misalkan ini ya, untuk nama ini di sini kalau kartu nama tentunya nama itu merupakan bagian yang paling penting. Jadi namanya bisa dibuat paling tebal, paling besar. Kemudian untuk opposites attract dipakai fontnya, dipakai style yang huruf besar semua. Tapi fontnya tetap Myriad Pro ya. Jadi item yang lebih penting, yang high level, itu biasanya lebih besar, lebih bold, atau lebih berbeda. Tapi tetap simple, tidak boleh terlalu banyak font. Kita bisa mainkan font weight-nya, tebal tidaknya, dan juga case-nya, uppercase, lowercase. Lalu best practice-nya adalah pada informative feedback. Nah, tadi kan di sini contohnya kartu nama ya. Kalau ini adalah satu dialog yang menyatakan bahwa user tuh sukses melakukan ini booking ya, booking hotel misalkan. Nah, di sini ada dua pesan. Yang satu sukses, yang kedua check your email for a booking confirmation. We'll see you soon. Nah, yang dibutuhkan user itu cuman ini loh, sukses. Jadi maka dari itu untuk menentukan hierarki maka kita harus membuat tulisan sukses ini besar dan juga dikelilingi oleh negative space. Karena hanya ini informasi yang dibutuhkan oleh user gitu ya, sebelum dia mengecek informasi lain. Ini juga penting, tapi ini yang dibutuhkan user terlebih dahulu, baru dia baca yang ini. Kalau misalkan sukses titik, terus dilanjutkan dengan ini, maka bisa dicerna, tetapi cognitive load-nya lebih berat gitu ya. Kalau seperti ini kan at a glance gitu sudah langsung bisa diterima. Oh ini sukses. Apalagi didukung dengan warna hijau yang menandakan efek psikologi kalau dia ini berhasil ya. Nah, untuk dialog box juga, misalkan ada, ini kan kebetulan contohnya oke ya, tapi kalau dialog box yang misalkan yes or no, misalkan do you want to delete, yes or no. Nah, itu jangan seperti itu, karena user akan berpikir ulang, ini yes untuk apa, no untuk apa, tapi lebih ke action-nya ya. Jadi misalkan, are you sure do you want to delete this file? Nah, yes-nya itu bisa diganti delete, dan no-nya ini cancel, kayak gitu. Jadi user tinggal memilih delete or cancel. User nggak suka baca instruksi, dia suka langsung milih mau delete atau cancel. Jadi nggak boleh yes or no, kita harus pakai action-nya langsung ya, delete or cancel. Berikutnya untuk tipografi ada yang namanya leading. Leading itu adalah space di antara baris dari teks ya, atau line spacing. Tujuannya adalah membuat teks itu nyaman untuk dibaca. Tentunya leading yang terlalu lebar seperti ini atau terlalu sempit, ini keduanya tidak nyaman untuk dibaca. Maka dari itu kita harus menentukan leading yang pas untuk supaya tulisan itu bisa dibaca dan dikelompokkan. Jadi contohnya ini ya. Nah, ini kita bisa lihat leading-nya ini pas untuk dibaca. Kemudian ada poin per poin, maka untuk poin per poin ini ada leading tambahan. Jadi leading tambahan ini digunakan untuk memisahkan poin per poin supaya user bacanya enak gitu ya. Poin 1 selesai, pindah ke poin berikutnya. Nah, itu dipisahkan dengan leading. Kemudian ini ya, ini modal dialog dari Android. Jadi ini menggunakan leading untuk memisahkan title, konten, dan juga action. Nah, ternyata cukup banyak ya untuk tipografi. Kita kurang 2 untuk tipografi. Yang pertama, tracking. Nah, tracking ini apa sih? Tracking ini adalah space antara karakter atau karakter spacing ya. Kalau kita di Microsoft Word, di PowerPoint, ketika kita mengedit teks, kita bisa edit apakah trackingnya itu mau tight atau loose atau very loose.
kayak gitu. Jadi tracking itu jarak antar karakter. Bisa kita lihat di sini spacing-nya condensed ya, jadi sangat dempet satu dengan yang lain. Nah, ini untuk menciptakan efek artistik tertentu, karena ini title ya, dan jumlah teksnya ini sedikit, maka untuk menimbulkan efek artistik tertentu bisa dimainkan trackingnya. Kemudian yang ini, loose spacing on title, sign into your account. Jadi ini bisa dilihat ya, karakter spacing-nya ini loose, kayak gitu. Karena dia mau memberikan efek justified ya kepada label ini, maka trackingnya ini loose. Berikutnya kerning. Nah, kerning ini sama tapi berbeda dengan tracking. Kalau kerning ini sama-sama karakter spacing, tapi bedanya adalah tidak semuanya dipukul rata, very loose 25%, 50%, 75%, tapi kerning ini spesifik per huruf ya. Karena huruf itu kan ada macam-macam. Ada huruf itu yang miring, ada yang rounded atau bulat, lalu ada yang vertikal. Dan kalau huruf yang miring ini menciptakan efek visual, dia itu sudah mempunyai space, sehingga space yang diperlukan untuk huruf miring ini cuma sedikit kayak gini. Berbeda dengan huruf vertikal, kalau huruf vertikal dengan huruf vertikal lain, dia tidak mempunyai efek visual space. Maka dari itu, space yang didesain untuk kedua huruf vertikal ini haruslah lebih lebar dari yang huruf miring ini ya. Bisa dilihat ini kerningnya, spacingnya adalah selebar hijau ini. Nah, jadi di sini misalkan 0,1 poin. Sedangkan yang kuning ini mungkin 0,7 poin gitu ya. Tentunya lebih lebar. Dan secara visual kita bisa lihat bahwa karakter spacing ini seimbang. Nah, ini digunakan kalau misalkan kalian mendesain logo ataupun judul game atau judul apapun gitu ya yang kita desain spesifik hurufnya. Nah, itu bisa diperhatikan kerningnya. Lalu bad kerning itu apa sih? Ketika setiap jarak antar huruf itu tidak beraturan, maka ini kerningnya bad ya, kurang bagus, nggak enak untuk dilihat. Nah, sampai di sini ya penjelasan untuk tipografi. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan langsung lanjut saja ya ke layout dan composition. Kita sudah melihat warna dan tipografi, di mana warna itu punya peran penting ya. Lalu tipografi itu juga punya peran penting. Penggunaan font, kemudian bagaimana styling fontnya, untuk menciptakan efek yang berbeda, lalu leading untuk kenyamanan membaca, kemudian kita harus menghindari font yang memiliki reputasi tertentu, sampai ke jarak antar karakter yang bisa memberikan efek artistik tertentu. Jadi itu untuk warna dan tipografi yang perlu diperhatikan, supaya UI-nya itu estetik gitu ya. Tentunya melihat sesuatu yang estetik dengan yang tidak, itu tentu beda ya, kita lebih suka melihat sesuatu yang estetik. Tapi kembali lagi, tetap UX-nya yang penting, bukan berarti estetik itu sudah merupakan UX yang optimal gitu ya. Tentu memperhatikan hal lain, tapi paling enggak dari UI-nya ini aspek estetiknya itu yang diperhatikan supaya bisa menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk pada layout dan composition. Nah, di dalam prinsip desain ada 5 prinsip desain dasar. Tentunya yang terkait UI ya. Kalau misalkan prinsip desain secara umum itu ada pada poster, website, kemudian video dan lain-lain. Jadi ini adalah prinsip desain yang utama yang digunakan pada layout UI. Yang pertama ada proximity, yang kedua white space, yang ketiga alignment, yang keempat contrast, dan yang kelima adalah repetition. Nah, kita akan lihat, ini kayaknya putus-putus ya, karena kayaknya internet saya nggak stabil. Nah, kita akan mulai aja ya. Yang pertama proximity. Jadi proximity ini menggunakan space visual untuk menunjukkan hubungan antar konten.
Jadi kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kiri ini tidak ada item yang berkelompok. Jadi kalau user lihat ini, dia akan melihat banyak informasi yang terpisah-pisah. Kayak misalkan ini nama, jabatan, telepon, email, dan seterusnya. Jadi banyak sekali informasi atau potongan informasi yang diterima oleh user. Beda dengan yang kanan ini ada pengelompokan informasi. Kayak ini informasi tentang nama dan jabatan, lalu ini informasi kontak, dan ini icon gitu ya. Dan ini dipisahkan oleh space. Maka user tuh akan melihat, oh ini hanya ada 3 potongan informasi yang berbeda. Kalau aku mau ke informasi kontak, aku akan mengarahkan mataku ke sini. Kalau aku mau lihat nama dan jabatan, aku akan mengarahkan mataku di sini. Jadi gunakanlah proximity, yaitu menggunakan visual space untuk mengelompokkan konten. Konten yang berelasi itu harus dikelompokkan bersama ya. Kalau yang tidak berelasi itu harus dipisahkan supaya informasinya lebih teratur. Ini adalah contoh proximity untuk kalender ya, dan juga reminder kayak gitu. Jadi ini ada sekelompok tanggal yang dipilih. Jadi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Jadi informasi tentang hari, jam, dan juga waktu tertentu itu dikelompokkan dan dipisahkan dengan yang lainnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah white space. Apa itu white space? White space itu tidak harus berwarna putih. White space itu maksudnya negative space. Jadi setiap konten, misalkan di sini ada konten kalimat, terus nama, dan juga ilustrasi, ini harus memiliki white space ya, untuk supaya konten itu punya ruang untuk bernafas ya, supaya konten tersebut tidak terlalu berdekatan dengan yang lain. Dan tentunya dengan white space ini membantu konten itu untuk bisa menonjol dan tidak terganggu oleh konten lainnya. Ini contoh ya, mobile design best practice. White space ini digunakan untuk menarik perhatian ke konten yang penting. Jadi misalkan ini, lalu ini informasi untuk suhunya, dan ini dikelilingi oleh white space supaya informasi ini menonjol dari yang lainnya. Prinsip yang berikutnya alignment. Jadi alignment ini membantu supaya konten itu rapi ya. Alignment itu adalah garis-garis tak terlihat yang bisa meratakan konten, baik itu rata secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, slide saya yang ini, nah ini tanpa alignment ya. Kalau kalian lihat, aduh ini nggak enak sekali dilihat. Apalagi kalau ada yang OCD, dia akan nggak nyaman gitu ya melihat ini, dan dia akan meminta saya untuk mengedit halaman ini supaya bisa lebih rapi. Nah, kalau sudah rapi seperti ini ya. Jadi alignment itu membantu untuk mengatur konten sehingga konten tersebut rapi dan rata pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada invisible line atau garis-garis tak terlihat, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi konten-konten itu bisa rata secara horizontal maupun secara vertikal sesuai dengan tipenya. Jadi misalkan ini ya, ini tipe ilustrasi, maka dia rata secara horizontal. Lalu ini tipe title ya, atau headline, judul gitu. Nah, ini rata secara horizontal. Lalu ini keterangan juga rata secara horizontal. Lalu setiap kelompok informasi ini juga rata secara horizontal. Jadi ini adalah alignment yang rapi. Jadi kalau kalian lihat di bawah, ini garis-garis yang mengatur posisi konten ini nggak kelihatan sih, tetapi kita bisa merasakan bahwa ini adalah komposisi yang baik ya, yang rapi. Kalau alignment yang nggak konsisten, ini membuat tampilan itu menjadi tidak teratur.
Ini adalah alignment dari label ya. Jadi ini adalah left align, lalu right align, dan juga top align untuk form. Jadi masuknya left align itu, ini untuk labelnya rata kiri, lalu untuk text field-nya juga rata kiri. Kalau right align, itu labelnya rata kanan, lalu text field-nya rata kiri. Kalau top align, ini labelnya ada di atas setiap text field, kayak gini. Jadi dia turun ke bawah. Mana yang terbaik? Nah, ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau misalkan space pada screen itu fleksibel, maka yang paling bagus adalah top align. Karena dia best completion rates ya. Usernya bisa mengasosiasikan text field ini dengan label yang ada di atasnya secara langsung. Ini memudahkan user untuk memproses informasi gitu. Tapi dia memakan banyak vertical space. Nah, kalau misalkan yang paling kiri, nah dia ini hemat vertical space gitu ya. Jadi bisa disesuaikan tergantung dengan layout UI yang mana yang sesuai dengan ini layout dari form ini ya. Kalau misalkan punya banyak vertical space bisa pakai yang ini. Kalau vertical space-nya sedikit bisa pakai yang ini. Lalu berikutnya ada prinsip kontras. Apa itu kontras? Kontras itu membedakan satu item dengan item yang lain. Nah, kontras itu bisa dicapai dengan ukuran. Jadi kontras ukuran satu kecil, yang satu besar, bisa juga dari warna. Jadi satu warnanya kosong atau polosan, yang ini vibrant. Kelebihannya apa? Tujuannya apa? Menangkap perhatian mata. Jadi menarik perhatian. Kalau misalkan dia lebih besar, tentunya dia bisa menjadi pusat perhatian. Create attention gitu ya. Jadi dibandingkan yang ini, yang berwarna ini lebih menarik perhatian dengan kontras tersebut. Nah, kemudian call to action atau CTA. Apa itu CTA? CTA itu kayak mengajak user untuk melakukan action. Jadi CTA button ini misalkan create, sign in, sign up, buy, download, upload gitu ya. Jadi satu action yang posisinya itu paling berbeda di antara lainnya, paling kontras. Kita bisa lihat ya di sini ada macam-macam menu, tapi kenapa yang ini dia paling berbeda dan paling besar? Karena dia adalah CTA, create now, buy now, sign in gitu ya. Maka dari itu dia dibuat berbeda sendiri. Lalu yang terakhir adalah repetition. Jadi repetition itu adalah layout yang berulang. Ini adalah suatu reminder kalau setiap project itu harus memiliki look and feel yang konsisten, supaya ya konsisten aja ya antar desainnya. Jadi misalkan halaman judul seperti ini, halaman konten seperti ini, kalau ada konten yang sama, layoutnya diulang gitu. Lalu ini untuk servisnya dan seterusnya ya. Jadi untuk warna bisa diulang kombinasi warnanya, abu-abu merah dan abu-abu muda. Judulnya pakai huruf yang uppercase semua seperti ini. Nah, untuk selanjutnya juga dipakai yang seperti ini. Jadi layout-nya berulang. Di sini ada 3 baris, kemudian di atas ini icon, di bawah sini juga ada teks. Jadi untuk selanjutnya juga memakai layout yang sama. Supaya apa? Look and feel-nya konsisten. Jadi user selalu merasa ada di halaman yang sama. Kemudian, nah ini ada prinsip Gestalt. Kita kedua dari terakhir ya sebelum prinsip psikologi. Yang pertama kita akan membahas prinsip Gestalt. Gestalt itu apa sih? Gestalt itu adalah ilmu psikologi atau prinsip psikologi yang mempelajari persepsi manusia. Jadi ketika manusia itu menerima objek, dia itu akan bisa punya persepsi di dalam pikirannya, dia akan mengelompokkan objek tersebut, dia akan mengenali suatu pattern, dan dia bisa mensimpelkan image yang kompleks gitu ya ketika dia melihat suatu objek. Nah, ada banyak sekali prinsip Gestalt, beberapa yang tidak dimasukkan di sini, tapi yang terkait UI, jadi ada 4
prinsip Gestalt yang sangat banyak dipakai, yaitu yang pertama closure, yang kedua common region, figure ground, dan juga proximity. Nah, proximity ini sama kayak yang tadi prinsip desain ya. Yang pertama closure. Jadi closure ini persepsi manusia itu mampu mengubah negatif space dan dia merelasikan dengan space yang positifnya. Jadi contohnya ini ya. Kalau untuk logo IBM ini, kita melihat ada garis-garis warna biru. Dan garis-garis warna biru ini membentuk huruf I, B, dan M. Tapi ini kan nggak full lengkap gitu ya. Tapi apa yang diterima oleh manusia, dia bisa membentuk persepsi, dia bisa merelasikan negatif space ini ke space yang positif. Jadi dia bisa melengkapi, menutup, atau closure bentukan ini menjadi huruf I, B, dan juga M. Lalu logo WWF ini ya, nah ini kan tidak lengkap ya, ini adalah negatif space, lalu positive space-nya adalah bercak pada panda ini ya, kemudian bercak sepertinya tadi terputus ya. Iya. Oh ya, saya ulangi lagi aja ya. Ini ya prinsip Gestalt yang closure. Jadi di sini ada, saya ulangi bagian yang ini ya. Bagian yang panda. Nah, ini adalah bercak pada panda, lalu bercak di telinganya, bercak di matanya, hidungnya, dan seterusnya. Lalu ini ada negative space gitu. Ini tidak ada closure-nya, tapi ketika mata manusia melihat ini, dia akan merelasikan negative space ini dengan konten, dan dia bisa membentuk atau meng-close gitu ya bentukan ini menjadi bentukan panda. Demikian juga yang ini. Jadi ini kan bukan persegi ya, ini kan cuman garis-garis, lalu ada negative space. Kemudian kalau ketika manusia melihat bentukan ini, dia bisa melihat relasi antara negative space ini dan juga konten. Jadi kita bisa bilang, oh ini kotak, oh ini lingkaran, oh ini segitiga. Jadi kita tidak menangkapnya sebagai bentukan yang terpisah-pisah. Oh saya cuman melihat garis, tapi ini berhubungan gitu ya. Jadi kita bisa menutup atau meng-close negative space ini ke konten yang berelasi. Jadi kita bisa lihat ini kotak, ini lingkaran, dan ini segitiga. Berikutnya common region. Jadi common region ini adalah elemen yang dikelompokkan dalam satu daerah gitu ya, kemudian diberi warna tertentu. Jadi misalkan ini kita lihat gambar ini dulu ya, kita ada sederet konten kayak gitu. Lalu sebagian konten kita kelompokkan, kita kasih daerah gitu ya, kita kasih background tertentu, maka persepsi manusia adalah ini adalah satu kelompok gitu ya. Lalu ini adalah kelompok yang berbeda. Jadi itu adalah common region. Jadi kalau kita mau mengkelompokkan informasi pada satu halaman, kita bisa pisahkan dengan memberikan background yang menandakan kalau ini daerah tertentu. Jadi contohnya Facebook ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada kayak cards gitu ya. Cards untuk apa yang akan kita posting, lalu ini postingan atau feed, lalu ini card untuk about, dan seterusnya. Ini juga ya untuk cards. Jadi di sini dipisahkan di daerah yang berbeda-beda. Jadi persepsi manusia itu bisa melihat kalau konten ini itu merupakan konten yang berbeda-beda sesuai dengan region-nya. Berikutnya figure ground. Figure ground ini kemampuan manusia untuk membedakan objek mana yang menjadi figur dan objek mana yang menjadi background-nya. Kalau kita lihat gambar di sini, nah ini gambar apa ya yang kalian lihat di sini? Kakinya meja. Kaki meja. Pilar gedung. Iya, bisa pilar juga. Lalu ada yang bilang wajah, ada yang bilang vas di chat room.
Nah, intinya kita bisa membedakan mana yang figur dan mana yang background. Jadi dalam mendesain setiap UI, itu kita juga harus bisa membedakan, membuat user membedakan mana yang figur, mana yang background. Jadi implikasinya kita harus membuat, misalkan ini ada tulisan dan ada button, itu harus jelas bahwa elemen ini menampilkan teks dan juga button. Jadi untuk warna teks dan button ini harus kontras satu dengan yang lainnya, supaya user itu dengan cepat bisa membedakan mana yang figurnya, mana yang background-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir, prinsip proximity. Nah, ini sama yang tadi ya. Kalau otak manusia ketika dia melihat objek yang berdekatan, itu dia bisa menganggap bahwa ini adalah satu kelompok. Nah, ini juga ini objek yang berdekatan, dia akan mempunyai persepsi bahwa oh ini adalah satu kelompok. Ini adalah satu kelompok. Jadi ketika user melihat objek-objek pada interface, dia saling berdekatan, user bisa berpersepsi bahwa ini adalah satu kelompok. Jadi kalau misalkan kita mau mengelompokkan informasi yang berelasi, kita bisa dekatkan konten atau objek tersebut. Yang terakhir adalah prinsip psikologi yang bisa diterapkan di UI. Kalau psikologi ini memainkan peranan penting ya di dalam user experience dalam suatu aplikasi. Jadi kita bisa memakai beberapa prinsip desain untuk membantu persepsi dari user, untuk membantu mengetahui ya user ini memiliki persepsi psikologi apa. Yang pertama yang akan dipakai, yang paling banyak dipakai adalah font restore effect. Nah, ini adalah efek psikologi di mana kalau ada konten yang sama dan kalau ada satu yang berbeda, itu user akan mudah sekali matanya tertuju pada yang ini dan juga dia akan lebih mudah untuk diingat gitu ya. Makanya banyak sekali tombol CTA yang tadi itu dia berbeda sendiri. Karena apa? Karena dengan dia berbeda, dia akan menjadi pusat perhatian dan dia akan mungkin untuk diingat oleh user gitu ya. Jadi ini namanya font restore effect. Jadi ketika ada banyak objek, lalu ada satu objek yang berbeda, maka akan langsung jadi pusat perhatian dan user akan ingat. Jadi untuk mendesain CTA button atau ya pokoknya yang elemen penting lainnya itu harus dibuat berbeda supaya dia paling dilihat dulu dan paling diingat. Jadi contohnya ini kan line-nya warna grey ya. Lalu ketika ada warna yang vibrant kayak gini, nah ini memudahkan user untuk matanya itu tertuju pada warna-warna ini. Kayak gitu. Jadi kayak tadi centang itu ya, layarnya putih, lalu ada centang. Nah, ini user akan matanya tertuju pada warna yang paling berbeda sendiri. Nah, berikutnya, serial position effect. Jadi serial position effect ini merupakan teori psikologi di mana manusia tuh akan mengingat yang awal dan yang akhir dari suatu urutan. Jadi kalau ada urutan gitu ya, manusia tuh akan mengingat yang paling awal dan yang paling akhir gitu. Jadi itu maksudnya efeknya. Maka dari itu kalian bisa perhatikan ya, saat ini banyak sekali aplikasi atau produk interaktif yang mulai meninggalkan menu dalam bentuk hamburger icon. Kalian tahu ya, hamburger icon itu kayak garis 3 bertumpukan, dan kalau diklik akan muncul menunya, kayak gitu. Dan mulai dialihkan ke top bar menu seperti ini, dan bottom bar menu, kayak gitu. Jadi user bisa ingat, oh kalau aku butuh menu ini, aku akan cari di atas dan juga di bawah. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, di bottom bar menu, ini kan jumlahnya biasanya 5, lalu di awal bottom bar menu itu selalu home, di akhir selalu profile, ya kan?
Ini Twitter, ini Medium, terus misalkan apalagi Tokopedia atau apa yang lain, coba perhatikan bottom bar menunya. Kalau misalkan kita mau ganti informasi tentang kita sebagai user, kita akan pasti ke kanan bawah karena setiap aplikasi itu kayak gitu. Pokoknya yang di awal home kayak gini, di akhir user tentang usernya kayak gitu ya. Oh, Instagram juga gitu ya. Jadi awalnya home, akhirnya user. Karena mengambil prinsip psikologi ini, serial position effect, di mana yang depan dan yang terakhir itu yang diingat. Kemudian cognitive load. Jadi kita seringkali berbicara tentang beban kognitif ya atau cognitive load di awal perkuliahan. Sebenarnya apa itu cognitive load? Cognitive load itu adalah jumlah pemikiran yang dilakukan oleh manusia ketika dia menyelesaikan suatu task yang spesifik. Jadi mikirnya berat atau enggak gitu loh pengertiannya. Kalau misalkan terlalu banyak mikir untuk menyelesaikan suatu task, maka bisa dibilang tidak nyaman gitu ya dalam berinteraksi dengan produk interaktif. Tapi kalau mikirnya sedikit dan kita merasa terbantu dengan produk tersebut, maka bisa dibilang kita berinteraksi dengan produk yang nyaman. Jadi sebisa mungkin cognitive load ini dibuat sedikit dengan warna yang minimalis, desain yang minimalis, pengelompokan informasi, kemudian pengaturan task, dan lain-lain. Nah, apa implikasi dari cognitive load ini? Dalam satu screen, itu usahakan tidak banyak task yang dilakukan. Jadi best practice-nya adalah one screen, one task gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya mungkin 2 task. Yang penting jangan terlalu banyak task supaya cognitive load-nya tidak berat. Nah, ini ada contoh ya aplikasi GrabCar di mana goal-nya user itu adalah memesan mobil untuk pergi ke satu tujuan. Kemudian saat pesan mobil tentunya banyak inputan yang diinputkan oleh user, misalkan destinasinya, kemudian mungkin kontak atau apalah, pokoknya pasti banyak ya. Maksudnya bukan banyak, beberapa yang diinputkan, tetapi GrabCar ini memilih one screen one task. Jadi setiap satu screen itu dia hanya ditanya destinasi. Nanti screen berikutnya dia baru milih apa lagi gitu ya. Jadi tidak semuanya dilakukan dalam satu screen, tapi satu task komplit pindah lagi. Supaya apa yang dia lihat di screen itu nggak terlalu banyak informasi ya, nggak terlalu banyak apa yang dipikirkan. Jadi ini selesai, pindah ke screen lain. Best practice juga untuk search engine ya, single focal point per screen. Jadi contohnya ini ada Google Search. Jadi ini di sekelilingnya adalah negative space untuk membuat dia ini menonjol, dan satu task aja supaya beban kognitifnya tidak banyak. Lalu untuk dialog best practice, kalau misalkan mengisi form dalam bentuk dialog seperti ini, sebaiknya formnya itu merupakan isian yang berkaitan. Jadi misalkan dialog pertama, create your account. Jadi email, password, confirm password, ini kan merupakan isian yang berkaitan ya gitu. Kemudian di next baru profil edukasi. Nah, ini kan semuanya berkaitan ya. Maka ini dibuat dalam satu window dialog. Kemudian pindah lagi ke dialog berikutnya, personal details. Jadi kayak gitu ya. Untuk meminimalkan cognitive load, kita harus mensimpelkan isian dialog dengan cara membuang elemen yang tidak berkaitan. Kemudian ada best practice lagi, yaitu invisible UI. Dulu ini masih yang lama, tapi ada lagi yang lebih lama. Google Map untuk mobile itu banyak fiturnya. Jadi tentunya kalau mendesain produk interaktif, kita memberikan banyak fitur ya supaya aplikasi itu usable, banyak membantu kita. Tetapi seringkali banyaknya fitur itu justru membuat user tuh bingung. Maka dari itu redesign itu dilakukan oleh Google dengan cara membuang semua panel-panel yang tidak diperlukan. Jadi interface-nya ya peta ini langsung gitu ya, dengan ada mungkin search bar dan juga ini ya direction, dan juga ini untuk
pinpoint saat ini. Jadi itu yang dilakukan untuk mendesain ini. Jadi ya interface-nya bukan menu-menu-menu, tetapi langsung pada petanya. Peta adalah interface-nya. Yang terakhir, ya benar yang terakhir adalah Higgs Law. Higgs Law ini adalah teori psikologi yang menjelaskan di mana semakin banyak pilihan, maka semakin lama manusia memilih. Jadi misalkan pilihannya 3, dibandingkan yang pilihannya 10, maka manusia itu akan lebih cepat dan lebih mudah menentukan pilihan yang sedikit. Gitu. Jadi bisa dilihat di depan ini contoh Higgs Law. Kalau pilihannya ada 9, maka ini kategori susah untuk dipilih karena kan dia banding-banding ya, mana yang terbaik. Semakin banyak pilihan semakin bingung. Jadi beban kognitifnya semakin besar. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam list box seperti ini dan ditampilkan hanya beberapa pilihan. Nah, ini cenderung lebih mudah ya karena dalam memilih misalkan ini, dia pilih yang ini. Lalu ketika scroll, pilihan ini bisa dibandingkan dengan pilihan berikutnya. Ini lebih mudah. Tapi yang termudah adalah memotong pilihan tersebut. Jadi ini yang paling mudah. Jadi kalau untuk menu, jangan tampilkan banyak menu ya, lalu terkesan, wah ini kan bagus gitu. Banyak fitur. Tapi ternyata banyak pilihan lebih susah ya untuk dipilih, lebih hard. Lalu untuk best practice-nya adalah buatlah navigasi itu simple. Jadi di sini bisa dilihat navigasi itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi user hanya berpikir, oh untuk menavigasi interface ini hanya 5 pilihan. Lalu sisanya masuk ke hamburger icon. Atau sisanya masuk ke top bar menu ya. Kayak gitu. Jadi buatlah pilihan itu sedikit supaya mudah. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan ya. Secara keseluruhan, seorang visual designer sebagai graphic design itu harus menampilkan informasi itu secara harmonis, estetik, dan harus memastikan bahwa keindahan dan juga usability itu berjalan seiringan. Jadi bukan sendiri-sendiri, tetapi beriringan. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan untuk for multi-language support? Sebentar saya lihat ya, yang di alignment. Yang di left sama right ya. For multi-language support, sedangkan yang ini tidak ada. Multi-language. Jadi di sini mungkin multi-language itu antara kiri dan kanan, antara label dan juga isiannya. Nanti saya cari ya, apa ini for multi-language support. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang. Nanti saya akan lihat jawabannya dan saya akan kasih tahu via Hangouts ya. Kayak gitu. Intinya sih kalau top versus sama left dan right ini, kalau top itu kan ini berelasi dengan bawahnya. Tapi kalau yang ini kita akan merelasikan yang kiri dengan yang kanan. Jadi kalau yang ini tuh seolah-olah kayak ada 2 kolom dan kita harus mencerna kolom yang ini terus pindah ke kolom yang ini. Terus ke kolom ini pindah ke kolom yang ini. Tapi kalau yang top align, nah ini mudah ya, best for multi-language support. Nah, nanti saya kasih jawabannya di Hangouts. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Cara mengetahui font itu overuse atau tidak. Ya sering-sering pakai font kayak gitu. Kalau apa ya? Kalau sebagai desainer sering pakai font, tentunya sering desain ya. Desain itu dalam arti bikin poster, bikin apapun, kita akan melihat font mana ya yang bagus, yang sesuai, dan kita pasti melihat referensi. Referensi itu adalah desain-desain yang lainnya. Kalau semakin banyak kita mendesain atau melayout atau membuat komposisi suatu desain grafis, kita pasti hafal lama-lama. Kayak gitu. Jadi pasti hafal, aduh font ini lagi, pasti kelihatan. Kayak yang tadi ditunjukkan di sini ya. Sorry. Nah, ini tadi. Ini pasti sudah pernah lihat semua font-font yang seperti ini dan pasti sudah hafal. Kalau orang yang biasa mendesain ya, kayak gitu pasti hafal. Cara ya, saya lanjutkan yang ini dulu. Kalau misalkan kita sebagai desainer aja, kita nggak tahu kalau ini overuse, apalagi usernya. Jadi usahakan kalau usernya tahu, kita juga pasti tahu gitu loh, karena kita lebih sering mendesain kayak gitu. Lalu cara mengimbangkan jarak font antara tracking dan kerning bagaimana? Nah, kalau tracking ini disesuaikan dengan lebar baris yang kita inginkan. Saya akan ke tracking. Saya bisa coret-coret nggak ya? Kayaknya, oh bisa. Nah ini, sebentar. Nah misalkan kita pengen mendesain halaman ini, terus saya pengen tulisan hunternya ini selebar ini. Ya saya lebarkan aja, kayak gitu. Terus saya pengen hunternya segini, ya caranya fontnya dikecilkan, kayak gitu. Terus yang ini, nah, misalkan tulisan sign in to your account. Saya pengen gimana ya cara pensilnya tadi? Ini? Oh, bukan. Saya pengen lebarnya, mana tadi? Saya pengen lebarnya segini. Maka ya tinggal dilebarkan aja trackingnya gitu. Saya pengen segini. Saya pengennya segini. Jadi bisa disesuaikan kayak gitu. Kalau kerning, nah kalau kerning ini, sorry. Kalau kerning ini secara visual akan kelihatan kayak gitu. Kalau ini bad kerning, kita kan bisa melihat ya bahwa ini kok nggak pas ya. Nah ini kelebaran, kita harus dempetkan. Di sini juga kita harus dempetkan kayak gitu. Jadi pada saat mendesain huruf, kita harus bisa menyesuaikan lebar antar huruf ini. Gitu ya. Karena kalau kerning ini pasti kelihatan kalau dia terlalu lebar atau terlalu sempit. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk tracking itu kayak gini ya, misalkan kita bikin ini, halaman baru, saya bikin title misalnya interaction, misalkan gitu. Terus ini rata tengah. Nah, terus di bawahnya ada teks lagi, misalkan how sorry, saya buat rata tengah dulu. Nah, misalkan seperti ini. Terus ini kok kayaknya terlalu sempit ya. Nah, saya mau buat dia sejajar. Maka kita bisa atur trackingnya.
Aduh, kalau di Google Slide ini di mana ya? Teks kayaknya. Oke, align indent, line spacing, add space, custom spacing. Kalau di PowerPoint kan tahu ya, yang ada tracking, yang ada tight, loose, very loose kayak gitu. Jadi kita bisa coba custom spacing, paragraph spacing. Oh, ini di sini tidak ada tracking ya kalau di Google Slide, sorry. Adanya di PowerPoint. Yang perlu diperbaiki tracking dulu atau kerning dulu. Biasanya kalau font yang bagus, itu dia kerningnya sudah bagus ya. Kalau tracking itu kita menyesuaikan aja, kita mau lebar, total lebar hurufnya itu seperti apa. Sorry, total lebar paragrafnya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau kerning itu, kalau sudah font yang bagus, itu kerningnya sudah pasti bagus. Tapi kalau misalkan kalian edit sendiri di Illustrator atau Photoshop dari judul, nah itu bisa ini ya, bisa menyesuaikan. Font yang bagus nggak tentu bagus juga kerningnya. Oke, contohnya, karena ini, sebentar ya, karena font pada umumnya itu kerningnya bagus. Kalau kita otak-atik sehingga kerningnya nggak beraturan, nah ini ya, kita bisa lihat ini adalah kerning. Kita bisa very loose kalau misalkan kita mau dia lebih lebar. Nah ini tracking ya. Nah kita bisa atur seperti ini. Kita bisa normal, bisa very tight, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Prinsip closure bukannya menambah beban kognitif, kenapa dipakai? Itu maksudnya Gestalt itu kayak misalkan kita mendesain UI ya. Oh, enggak, closure enggak menambah beban kognitif. Itu cuman prinsip aja. Jadi kalau misalkan ada bentukan seperti itu, manusia tuh bisa punya persepsi kayak gitu. Bukan berarti dipakai, enggak. Jadi kalau kita mendesain apa gitu, terus kita enggak memperhatikan negatif space, atau kita mau membuat logo yang unik, itu manusia bisa menerimanya dan bisa punya persepsi. Kayak gitu. Contohnya kita mau bikin desain logo yang unik, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tracking deskripsi berarti normal saja, khusus title yang diedit. Tracking itu yang tadi ya, yang tadi saya kasih contoh PowerPoint itu, sebentar ya. Saya kasih contoh di Illustrator. Kalau misalkan kita mau bikin tracking. Sorry, kerning. Jadi tracking itu, sebentar ya. Iya, silahkan. Jadi tracking itu seperti ini. Jarak antar karakter itu secara keseluruhan. Jadi misalkan saya mau melebarkan ini, yang ini aja deh. Saya mau melebarkan yang ini ya. Nah, maka saya akan buat trackingnya very loose. Nah, seperti ini. Jadi untuk nama mata kuliahnya itu bisa lebar ya. Sebentar.
Nah, seperti ini. Jadi ini punya efek artistik tertentu. Jadi lebar paragrafnya itu lebar barisnya segini. Kalau very tight, nah akan jadi seperti ini. Jadi ini secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan kerning, kalau kerning itu kelihatan ya Adobe Illustrator saya. Nah, kalau kerning itu misalkan kita mau bikin title game, misalkan gamenya itu tentang, ya udah gamenya tentang lorem ipsum deh. Nah, seperti ini. Nah, ini judul gamenya ya. Terus kalau judul game seperti ini kan kurang dekoratif. Misalkan kita mau memberikan aspek dekoratif gitu ya. Misalkan kita ganti fontnya dengan ini, terus kita besarkan, terus kita mau, sebentar, ini aja deh. Nah, seperti ini. Nah, terus kita mau edit nih ini. Jadi yang ini misalkan dibesarkan, dimiringkan gitu ya. Ini misal ya kita mendesain huruf gitu. Terus yang ini gini. Terus yang ini misalkan diputar. Ini game ini baru lorem ipsum. Nah, terus ini dibesarkan. Nah, ini hanya misal ya. Nah, di sini kan kalau kita membuat yang seperti ini, kita kan harus memperhatikan jarak antar hurufnya supaya dia tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Maka kita bisa gunakan kerning. Kerning itu manual ya, antar baris manual seperti itu. Jadi bagaimana L dengan O, dengan R, dengan E, dengan M, itu dia tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Atau kalian mau desain font sendiri ABC sampai Z dari awal, itu perlu memperhatikan kerningnya. Kalau tracking itu, kalian tentukan dulu lebar huruf yang dimau, lalu bisa dipilih mau very tight, atau normal, atau very loose, kayak gitu. Jadi itu bedanya tracking dan kerning. Kalau tracking itu, kita tentukan lebar total dari kalimatnya atau katanya. Kalau kerning itu pada saat mendesain judul seperti ini atau bikin huruf dari awal ABC sampai Z ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan kembali share yang tadi. Oke. Untuk tim presentation ya. Nah, untuk week 5, jangan lupa videonya dilihat ya untuk UI UX. Kemudian presensi KPA ini harap diisi. Kemudian ini untuk tim presentation. Nah, informasinya kalian bisa lihat di ULS, bisa diklik link yang ini. Kemudian ini. Yang dibuat adalah, ini sudah terlihat ya Excel-nya. Jadi setiap kelompok itu wajib memilih satu website atau satu aplikasi gitu ya, pokoknya produk interaktif digital. Lalu kalian membuat review. Jadi reviewnya itu tentang UI, jadi dari sisi estetik maupun heuristik tentang sesuatu yang konsisten, tipografi maupun warnanya, lalu menjelaskan UX-nya. Jadi pilih satu fitur pada produk interaktif tersebut, lalu kalian review bagaimana UX-nya, apakah positif, apakah negatif, itu direview. Lalu ketentuannya, jumlah slide-nya 5, durasi presentasi tidak lebih dari 5 menit, jadi misalkan kalian 5 slide, berarti 1 slide 1 menit, atau kalau 10 slide, berarti 2 slide 1 menit. Nah, setiap anggota wajib presentasi, nanti kalian share screen ya, untuk PPT atau Google Slides-nya. Lalu slide-nya di-upload ke ULS yang disediakan. Nah, deadline pengumpulan slide-nya itu beda-beda sesuai dengan jadwal presentasi masing-masing kelompok.
Nah, kita akan melihat jadwal presentasi. Untuk minggu depan, week ke-7, ada 4 kelompok yang presentasi. Kemudian week 8 ada 4 kelompok yang presentasi. Ini kelompoknya saya acak ya. Jadi tidak sama. Maksudnya tidak urut, maaf. Nah, sekarang saya akan panggil dulu. Felicia Marvelin ada? Ada, Bu. Oke, Abdullah Dimas, Hadir, Bu. Wilson, Ada, Bu. Jovan Adriel, Ada, Bu. Selma. Ada, Bu. Nah, ini kalian satu kelompok ya. Jangan lupa minggu depan presentasi. Kalian kelompok 1 jadi presentasi minggu depan. Kelompok kedua, David Kurniawan, Ada, Bu. Henry, Ada. Christian, Ada, Bu. Alicia, Ada, Bu. ya oke, Dionysius, Ada, Bu. iya. Nah, kalian satu kelompok ya. Kalian juga presentasi minggu depan. Kemudian ini, Charlie, Ada, Bu. Jessica, Ada, Bu. Rudy, Ada, Bu. oke, Daniel Julius, ada. Yang lainnya sudah bisa kontak ya, Daniel Julius. Bu, itu mic-nya rusak. Dia lagi ngechat. Ada, Bu. Oh, oke. Iya, terima kasih. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan ada? Muhammad Farhan sudah bisa dikontak nggak? Untuk kelompok 3. Belum. Belum coba ngontak sih, Bu. Oh iya, nanti coba dikontak ya Muhammad Farhan. Kemudian ini Brian Owen, Hadir, Bu. ya Jonathan Adrian, Hadir. Muhsalman, Hadir, Bu. oke. Terus Fadli Rizky, Hadir, Bu. ya Daryl, Halo. ya. Ini kalian satu kelompok ya, week keempat, presentasinya minggu depan, jadi harus dikumpulkan minggu depan juga ya untuk slide PPT-nya. Nah, untuk sisanya ini setelah UTS ya, di week ke-8, 11, dan 12. Nah, itu untuk ini ya, untuk tim presentation. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tim presentation, Ada yang tanya di chat, Bu. iya, untuk ya bebas. Sebenarnya nggak boleh sama sih dengan kelompok lain. Mungkin nanti bisa dituliskan di sini ya, kalian mau mereview produk apa. Ini saya tambahkan. Kalau yang semester lalu, saya nggak nulis gini, tapi nggak ada yang sama sih, hebat. Jadi kalau sekarang bisa dituliskan supaya nanti nggak ada yang sama. Boleh review yang minim interaktif. Minim interaktif itu maksudnya gimana? Boleh sih, apa aja boleh. Minim interaktif tuh gimana ya maksudnya? Oh boleh. Jadi UX itu boleh yang negatif, boleh yang positif. Gitu. Jadi yang penting kalian di sini memahami UX, kemudian kalian akan saya nilai teknik presentasinya. Boleh yang UX-nya negatif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kalian bisa on cam. Saya akan screenshot untuk presensi. Iya, ada 3 halaman.
Ya, halaman pertama sudah semua. Saya screenshot ya. 3, 2, 1. Halaman berikutnya 3, 2, 1. Halaman berikutnya 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya live sekarang ya.